Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan untuk salat berjamaah. Ya, semoga hati kita semakin kuat tertambat pada rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang terbaik yang kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan belajar adab. Belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang belajar adab itu penting, saking pentingnya ada beberapa riwayat yang menjelaskan ahamiyahnya, ya, menjelaskan tentang urgensinya. Ya, di antaranya hadirin rahimakumullah, ada orang yang diselamatkan oleh Allah dari musibah dan bencana karena adabnya, ya, adab kepada orang tua, ya, di dalam memberikan layanan yang terbaik untuk orang tuanya. Ada juga yang bermasalah di dalam hidupnya karena juga faktor adab. Ya, ada riwayat yang sahih bercerita, ya, seorang ahli ibadah, orangnya soleh, namanya Juraij. Suatu saat beliau sedang sholat, dipanggil oleh ibunya dan diam saja. Namanya sholat. Ya, mungkin kita begitu juga. Ini sedang sholat, dipanggil ibunya, tidak merespon. Ternyata ibunya mengatakan, hati-hati loh ya, nanti kamu ada masalah dengan seorang pelacur. Ternyata betul yang dikatakan oleh ibunya ini. Oke. Apa yang terjadi? Ada seorang perempuan, sebetulnya yang bersangkutan ini terpikat kepada Juraij, cuma bertepuk sebelah tangan karena Juraij tidak merespon. Dia pun dendam, kayak sinetron zaman sekarang, Mak, ya. Dia pun dendam, akhirnya melakukan rekayasa. Dia berhubungan dengan seorang seorang petani atau seorang yang kerja di sawah, yang pada akhirnya perempuan tadi hamil. Ketika didedes, ditanya oleh masyarakat, jawabannya siapa? Yang menghamili dirinya itu si Juraij itu. Walaupun kemudian Allah membebaskannya, tapi dengan cara, ya, butuh waktu panjang sampai bayi itu kemudian lahir. Dan ketika lahir ditanya oleh Juraij dan bayi itu bicara. Tapi yang kita lihat di sini adalah, ya, adab terhadap orang tua. Ada yang berpendapat yang dimaksud sini adalah sholat sunnah, Pak. Yang dimaksud sholat sunnah. Saya pun jadi mikir, ya Allah, gara-gara sholat dipanggil oleh ibunya nggak merespon sampai seperti itu. Apalagi sedang main HP, ya. Apalagi sedang main game, kemudian dipanggil ibu tidak merespon. Ya Allah, sampai seperti itu. Ya, bahayanya ketika tidak menjaga adab. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, nah, di antara belajar adab itu, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya ini, melalui kitab yang mengumpulkan dan mengoleksi hadis-hadis yang berkenaan dengan adab. Juga belajar dari peristiwa dan belajar dari pengalaman yang ada di masyarakat. Nah, kita masuk ke kitab ini, belajar lagi adab kepada Rasulullah dan juga orang-orang yang soleh. Malam ini babnya tentang
tidak memandang dengan pandangan yang tajam kepada saudaranya. Ya, tidak melihat kepada saudaranya dengan pandangan yang tajam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menatap seorang teman dengan pandangan menteleng, kira-kira apa yang terjadi kemudian, Bapak? Tersinggung, bisa ribut gitu. Ya. Di antara biasanya gini, lapon delok-delok. Nah, ada bab seperti ini. Okay. Ini an Mujahid qala yukrahu ayyuhiddar rajulu ila akhihi nadra. Yukrahu, tidak disukai. Tidak disukai itu makruh. Memandang kepada saudaranya dengan pandangan tajam, au yattabi'uhu basarahu idza walla, atau au yattabi'uhu basaruhu idza walla, atau ngikuti terus pandangannya saat temannya itu pergi. Oke, jadi ada orang datang atau orang lewat atau pergi, dilihat terus begitu. Ya. Au yas'alu min aina ji'ta wa aina tadhhabu. Kamu dari mana? Mau kemana? Nah, ternyata kepo itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh, Pak. Bapak-bapak ngerti kepo nggak, Pak? Anak sekarang kan gitu, kepo. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, kenapa kok tidak disukai atau makruh? Nah, kita sudah bisa menjawab. Kalau memandang orang dengan pandangan tajam atau menteleng, bisa berdampak keributan. Kalau di dalam usul fikih itu, hadirin, ada satu metode di dalam menetapkan hukum yang disebut dengan saddu dzari'ah. Saddu itu artinya menutup, dzari'ah itu perantara, wasilah atau sarana. Karena berdampak pada sesuatu yang dilarang, maka ditutup, jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, jadi metode penetapan hukum secara preventif mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang dengan cara apa? Melarang suatu perbuatan tertentu. Boleh jadi perbuatan itu boleh, tapi dilarang. Nah, kenapa? Karena mempertimbangkan dampak. Ini yang diistilahkan dengan an-nadharu ila ma'alatil af'al. Memandang dan memperhatikan dampak atau efek sesuatu. Dan itu bagian dari metode menetapkan hukum. Kita pun juga demikian, hadirin yang dirahmati Allah. Kadang menerapkan ini, mempertimbangkan apa dampaknya kalau melakukan seperti ini atau kalau tidak melakukan seperti ini. Ya, jangankan Rasulullah pun juga menggunakan. Makanya metode saddu dzari'ah atau an-nadharu ila ma'alatil af'al, mempertimbangkan dampak ini, dijadikan sebagai metode dalam menetapkan hukum karena Rasulullah juga menerapkannya. Ya, ada contoh yang pernah saya sampaikan juga. Ketika ada seseorang yang kencing di masjid, mungkin dia tidak tahu, mau dipukul oleh para sahabat, tapi Nabi melarang, biarkan. Kenapa? Mempertimbangkan dampak. Kalau digertak atau dipukul malah bikin masalah. Kencingnya tidak terkonsentrasi di satu titik, malah nanti belakrak kemana-mana, wong dia kaget. Ya. Termasuk juga Nabi tidak mau memerangi orang munafik, juga mempertimbangkan dampak. Nah, termasuk juga hadirin yang dirahmati Allah, kenapa makruh tadi? Panjenengan juga sudah bisa menjawab. Kalau kita memandang seseorang dengan pandangan yang tajam, ini bisa-bisa tawuran ini, bisa-bisa konflik. Sedangkan konflik tidak diperbolehkan. Ya, Muslim itu harus bisa mendatangkan kesejukan dan kedamaian pada komunitasnya atau pada masyarakatnya.
Al-mu'minu alifun la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Mukmin itu perekat, tak ada kebaikan pada orang yang tidak merekat dan tidak bisa direkat. Bahkan kalau toh misalnya kita disalahi oleh orang, qalu salama, atau kita berhadapan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, qalu salama. Ya sudah, biarkan saja. Ya. Pengertian biarkan di sini artinya enggak mencari gara-gara dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena berdampak. Termasuk juga makruh, tidak disukai, kata Mujahid, bertanya min aina ji'ta wa aina tadhhabu. Dari mana, mau kemana? Bukan berarti enggak boleh Bapak Ibu nggih. Kalau yukroh itu artinya apa? Makruh nggih, tidak disukai. Boleh, tetapi ya mungkin ya kalau kita raba-raba maknanya atau maksudnya, ya khawatir mendorong seseorang untuk berbohong. Kita yakin masing-masing kita itu kan punya privasi. Mau pergi kemana atau datang dari mana, itu ada privasi yang dijaga. Ya, kan tidak semua, kan nggak mungkin semua yang kita lakukan itu diceritakan kepada orang lain. Walaupun zaman sekarang orang senang sekali Pak cerita itu. Bahkan ceritanya itu difasilitasi. Ya, ada untuk ngobrol sendiri, ada untuk berbagi story sendiri dan lain sebagainya kan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makruh min yas'alu min aina ji'ta wa aina tadhhabu. Ya, kalau bertanya tentang kabar itu biasa, okay? Bagaimana kabarnya? Kalau sebagian orang-orang Sudan itu kalau bertanya diulang-ulang. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, ngobrol. Setelah itu bagaimana kabarnya? Nanya lagi. Saking akrabnya, ya. Saking akrabnya. Jadi untuk membangun keakraban seperti itu, ngobrol sebentar. Oke, bagaimana kabarnya? Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bab qaulur rajuli wailak. Ya. Ucapan seseorang dengan kalimat wailak, celaka kamu. Ya, celaka kamu. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanah. Faqala irkabha. Faqala innaha badanah. Qala irkabha. Qala innaha badanah. Qala irkabha. Qala fa innaha badanah. Qala irkabha wailak. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau bercerita sesungguhnya Nabi melihat seseorang sedang menuntun onta, badanah, atau juga sapi. Di sini disebutkan kata badanah itu bisa digunakan untuk menamai onta atau sapi. Kemudian Nabi mengatakan irkabha, naiki dia. Orang tadi menjawab, ini sapi, ini onta. Nabi mengatakan irkabha, naiki. Ya. Orang itu jawab lagi, innaha badana, ini sapi, ini onta. Kemudian qala irkabha, naiki. Jawab lagi, ini sapi. Ya. Qala irkabha, naiki. Wailak, celaka kamu. Nah, Rasulullah SAW mengucapkan kata ini, walaupun di syarah ini disebutkan boleh jadi Nabi mengucapkan kata tersebut. Nabi itu kan orangnya santun, orangnya lembut. Okay. Tidak pernah melaknat seseorang, sehingga kemudian ini memunculkan tafsir pemahaman. Ya, apa yang dikatakan di sini boleh jadi maknanya adalah karena orang yang diajak ngomong ini kebangetan. Wis berkali-kali suruh naiki kendaraannya, yang dijawab napa? Apa itu? Sepeda. Tumpak ono, sepeda. Tumpak ono. Coba Pak Isdian kalau di berkali-kali seperti itu. Okay.
boleh jadi yang demikian itu karena respon yang diajak bicara lambat, sehingga Nabi mengucapkan kalimat itu ta'diban li ajli murajaatihi ma'a adami khafa'il khali alaihi. Ta'diban, sebagai pendidikan, sebagai pengajaran, ya, membangun adab pada yang bersangkutan. Nah, ini adab ini sekali ta'diban. Rasulullah juga mengajarkan adab. Kalau Rasulullah sendiri diajari adab oleh Allah, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, kita para orang tua hadirin mengajari anak-anak kita adab juga. Nah, ini kalau kita melihat ini Rasulullah itu mengajari adab. Adab itu sangat penting. Ya, sampai ada ungkapan al-adabu minal abai wassalahu minallahi. Adab itu dari orang tuanya, sedangkan kesolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu mengajar dan mendidik. Anak itu nanti jadi apa, itu Allah yang menentukan. Yang penting tugas kita mengajar dan mendidik. Yang tidak boleh tidak mengajar anak dan tidak mendidik anak. Ya, kenapa? Karena pasti nanti akan memberi manfaat bagi kita semua. Dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang tua yang beriman diikuti oleh anaknya yang beriman, maka anaknya dimasukkan ke dalam surga yang sama dengan orang tuanya. Nah, contoh di dalam hadis ini pentingnya adab itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang ini, dan ternyata yang bersangkutan lamban responnya, sehingga Nabi mengingatkan dengan kalimat wailak, ya, celaka kamu. Kemudian ada lagi ucapan yang sama diungkapkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Al-Miswar bin Rifa'ah Al-Qurdi qala sami'tu Ibnu Abbasin wa rajulun yas'aluhu. Aku mendengar Ibnu Abbas, saat itu ada seseorang yang bertanya kepadanya. Faqala, pertanyaannya adalah, inni akaltu khubzan walahman fahal atawadda'u? Qala waihak atatawadda'u minat tayyibati. Ya, dari Ibnu Abbas, dari Miswar bin Rifa'ah Al-Qurdi, aku mendengar Ibnu Abbas dan ada seseorang yang bertanya kepada beliau. Pertanyaannya begini, aku baru saja makan roti dan daging, apakah aku harus berwudu? Ibnu Abbas menjawab, waihak, celaka kamu. Masa kita wudu dari sesuatu yang baik? Daging dan roti itu kan thayyibat. Memakan yang thayyibat kok kemudian kita wudu? Ya tidak, maksudnya begitu. Dengan kalimat waihak. Ya, mungkin jadi begini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang Arab kalimat-kalimat seperti ini itu biasa. Nggih. Kalimat-kalimat seperti ini biasa. Tetapi juga kita perlu berhati-hati. Ada kalimat yang sebetulnya tidak biasa, kalau kita anggap itu biasa-biasa saja, itu bisa masalah juga. Ada kalimat yang tidak biasa, kadang dianggap sebagai biasa-biasa. Itu bisa menjebak seseorang dan menjatuhkan ke dalam neraka yang dalamnya itu 70 tahun, Mbak. Nah, jadi betul-betul menjaga lisan. Oke, kembali kepada cerita ini. Kalimat tadi wailak, Rasulullah mengucapkan seperti itu, tapi disarai maksudnya dikarenakan faktor orangnya tadi yang lamban responnya terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan seperti itu sebagai takdiban. Nah, kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang sama, ya. Dengan mengatakan hal yang sama juga sebagai takdiban.
Nah, ini menarik. Inni akaltu khubzan walahman. Aku makan roti dan daging. Ya, tadi saya ngobrol dengan seorang teman, ya, terkait dengan makanan dan sebagainya. Berangkat dari pertanyaan, ada orang bertanya begini, kita ini kan sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Kenapa kita masih minum obat-obatan dan lain sebagainya, ya. Nah, memang Allah menciptakan kita secara sempurna. Masalahnya ciptaan Allah yang sempurna itu kan kita rusak. Dengan apa? Merusak diri kita dengan makanan dan merusak kita dengan cara istirahat yang tidak tepat, ya. Nah, terus kemudian merambat ngobrolan itu. Rasulullah itu kan suka daging. Daging kambing itu kan sehat, halalan, thayyiban dan menyehatkan. Betul, tidak salah. Masalahnya kambing dulu dengan kambing sekarang sama atau beda? Ya. Kalau kambing sekarang makannya murni makan rumput atau konsentrat. Sedangkan kambing pada masa Rasulullah makannya apa, Pak? Yang pasti bukan konsentrat, ya. Berdampak nggak konsentrat pada daging? Pasti berdampak. Pasti berdampak. Kemudian Rasulullah dulu makan daging kambing itu dengan nasi atau tanpa nasi? Ini dengan roti kan? Dengan roti. Roti dulu dengan roti sekarang sama atau beda? Roti sekarang itu kan manis-manis, Pak. Roti sekarang kan manis-manis. Nah, itu mengganggu pencernaan atau membantu pencernaan? Jadi ini karena ketemu kalimat ini akaltu khubzan walahman, ini saya jadi teringat makanan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita itu harus banyak istighfar karena Allah mengingatkan jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki oleh Allah. Makna jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini kadang kita memaknainya sangat jauh. Apa? Ya bumi tempat kita, lingkungan sekitar. Padahal yang dimaksud bumi itu ya termasuk kita ini. Kita ini kan diciptakan Allah secara sempurna, tapi jangan merusaknya setelah diperbaiki oleh Allah, dan kita pun juga merusaknya, ya. Termasuk dulu, orang dulu sebelum makan ayam itu harus ngejar ayam dulu, Pak. Akhirnya ayamnya berkeringat dan orangnya juga keringetan. Sekarang coba, ayamnya nggak keringetan karena dikurung dia. Ya. Ayamnya nggak keringatan, kemudian usianya 30-40 hari langsung dimakan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, inni akaltu khubzan walahman, aku makan roti serta daging, apakah aku wudu? Tidak berwudu. Artinya tidak membatalkan. Walaupun saya dulu pernah belajar fikih perbandingan mazhab itu, termasuk dibahas juga setelah makan daging itu wudu apa tidak. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ucapan tentang wailak, celaka kamu. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau diskusikan Bapak Ibu? Gimana Pak Effendi? Iya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertumbuhan anak itu ada fase-fasenya, Pak. Ada fase-fasenya. Dan tahapan-tahapan usia itu mana yang lebih dominan, dan itu porsinya harus tepat. Ketika masih kecil ada satu buku. Nah, buku ini kami coba untuk betul-betul kita praktekkan di lingkungan pendidikan itu.
sampai 3 tahun yang tumbuh itu adalah kecerdasan emosinya. Sehingga yang paling dibutuhkan untuk anak-anak usia itu apa? Kedekatan emosinya dengan orang tuanya. Kedekatan emosinya dengan orang tuanya. Saat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang tua yang ketika anak usianya baru 1 bulan atau 2 bulan sudah dipisah dengan orang tuanya. Padahal saat itu yang tumbuh apa? Yang tumbuh emosinya. Emosinya. 3 tahun itu kemudian yang tumbuh apa? Kecerdasan bahasa. Sehingga yang paling penting untuk diajarkan itu apa? Dialog, memperbanyak kosakata, dan diantaranya adalah menghafalkan Al-Quran. Usia-usia itu. Karena Al-Quran itu kosakatanya sangat banyak. Ya. Nah, kalau anak usianya sudah SD kelas 6 masuk SMP dan sebagainya, saat itu yang tumbuh dan berkembang apa? Yang berkembang adalah kecerdasan sosialnya. Yang dibutuhkan anak apa? Yang dibutuhkan oleh anak adalah teman. Makanya kalau sudah SMP, anak lebih kerasan di rumah atau di luar Bapak Ibu? Di luar. Karena yang dicari siapa Pak? Teman. Bukan berarti anak tidak lagi nggak mau sama orang tuanya, tidak. Berkembang. Berkembang. Nah, saat itu yang terbaik apa? Yang terbaik adalah mempertemukan dengan temannya. Mempertemukan dengan teman. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kita usia-usia SMP, kemudian datang temannya, kita harus respect. Dan harus kita ungkapkan kesenangan kita kalau dia bawa ngajak teman ke rumah itu. Bahkan kalau bisa, terutama ibu-ibu, dimasakkan, dijamu dan lain sebagainya, biar seneng anak itu. Jangan dimarahi, lapo nggawa-nggawa konco nang omah, tidak. Ya. Kenapa? Agar anak merasa dihormati, sehingga kemudian mereka pun juga hormat. Kemudian masa-masa seperti ini penting juga kenalan dengan orang tua dari anak teman-temannya tadi. Kenapa demikian? Boleh jadi suatu saat kita membutuhkan orang tua temannya untuk menasihati anak kita, yang kita sendiri nggak bisa menasihatinya. Nah, dari sini hadirin yang dirahmati Allah, sebetulnya pesantren atau boarding itu merupakan tempat yang tepat sebetulnya untuk apa? Untuk mengenalkan dengan teman-temannya. Tetapi dalam kehidupan salafus soleh, ketika mencari guru dan ketemu dengan gurunya, maka pesan pertama orang tua kepada guru itu apa? Pesannya adalah, yang aku inginkan dari Anda ketika mengajari anakku apa? Engkau ajarkan anakku adab sebelum kamu ajarkan anakku ilmu. Tapi coba sekarang hadirin rahmati Allah, orang tua ketika masukkan anaknya ke boarding, yang dituntut apa Pak? Fasilitas. Apalagi? Yang bisa langsung diterima senam PTN. Bukan adab yang dikedepankan. Itu yang dicari Pak. Dan orang tua itu ma'asyiral muslimin rahmati Allah, kadang terkait ini cerita teman-teman yang mengelola boarding dan sebagainya itu, kalau kadang makan sedikit saja cerewetnya luar biasa masalah makan. Padahal hadirin rahimakumullah, anak kita itu harus diajari prihatin. Harus diajari prihatin. Kalau di rumah kan tinggal enaknya coba. Kalau di rumah anak-anak kita tuh enak Pak. Tinggal jadi rojo lah anak-anak gitu. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Apalagi kemudian yang online terus dan lain sebagainya. Ya, GoFood. Anak kita itu coba zaman sekarang, yang diminta ya GoFood dan lain sebagainya. Padahal makanan memang inovasi makanan sangat luar biasa.
Tetapi yang dikedepankan apa Pak? Yang dikedepankan itu enak. Enak dan manis. Kalau nggak manis ya pedas kan gitu. Yang laris itu manis dan pedas. Nah, coba ini makanan-makanan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang makannya sekarang nggak apa-apa. Tapi baru dirasakan kapan Pak? Sekian tahun berikutnya ya. 20 tahun, 30 tahun berikutnya itu yang itu. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita pun juga begitu. Kalau sekarang itu sudah asam urat dan sebagainya, jangan-jangan juga simpanan pada zaman-zaman dulu dan sebagainya. Oke, jadi begitu. Usia-usia SMP itu adalah yang berkembang kecerdasan sosial. Yang dibutuhkan oleh anak adalah teman. Tak masalah pada usia itu memasukkan ke pesantren, tetapi ketika memasukkan ke pesantren, apa yang dilakukan oleh orang tua? Satu, niatnya harus tepat. Kadang orang tua tidak tepat di dalam pasang niat saat memberangkatkan anaknya. Di antaranya dengan menggunakan kalimat begini, kamu kalau nakal terus tak pondok no. Karena kalimatnya seperti itu, akhirnya bagaimana? Oh, ternyata pondok itu tempatnya anak-anak nakal. Ini satu. Jadi harus tepat ketika berangkatkan anaknya itu. Kalau bisa, nak, kamu saya pesankan agar berjuang, agar mandiri. Begitu. Agar berjuang, agar mandiri. Nah, terus kemudian yang kedua, pesan kepada gurunya, yang kami inginkan anak kami di tempat ini adalah belajar adab. Panjenengan nggak usah nanya, di sini yang masuk senam PTN langsung berapa persen? Fasilitasnya apa? Makannya apa? Kasurnya apa? Nggak usah nanya itu. Bahkan kalau bisa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita tidur di lantai nggak jadi masalah. Ya, saya yakin di antara bapak ibu sekarang jadi orang. Dulu tidurnya di mana Pak? Di langgar katanya. Masih ingat gak Pak? Tidur di langgar, ya dibiarkan sama orang tuanya. Sesekali kalau malam hari cari mangga tetangga, kan begitu Pak? Prinsipnya satu saja, kalau nggak sakit perut halal. Ini bapak-bapak ketawa karena pengalaman katanya. Kalau saya dulu nggak boleh sama orang tua tidur di langgar, padahal enak sepertinya Pak. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berhenti berdoa untuk anak-anaknya. Paling tidak doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu kalau anaknya di pondok. Nah yang jadi masalah kadang mondok itu anaknya kerasan, bapak ibunya yang enggak kerasan. Bolak-balik dijenguk dan sebagainya. Ini yang masalah. Ada pengalaman ada pesantren anak saya itu, ada anak teman ya. Biasanya itu aturannya itu 1 bulan pertama itu tidak boleh dijenguk, tidak boleh ditelepon dan lain sebagainya. Satu saat uminya itu enggak kuat Pak, saking kangennya pada anaknya. Nelpon ustadznya, Ustadz tolong dong saya tuh ngomong sama anak saya dengar katanya anak saya sakit Ustadz, saya kepingin ngomong. Kata ustadz bagaimana? Kata siapa Bu sakit begitu main bola di depan saya? Main bola di depan saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh kok melebar Pak? Jadi intinya begitu, okay? Ketika memberangkatkan anak ke boarding atau ke pesantren, niatnya harus tepat. Kemudian yang diinginkan dari tempat itu pesantrennya juga harus tepat, anak untuk belajar adab. Kemudian jangan berhenti berdoa. Pesan orang tua kepada anaknya juga yang sama. Orang dulu begitu juga berpesan, nak, ya
kamu belajar adab dari gurumu sebelum mengambil ilmu dari gurumu itu. Nah, begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Apa dampaknya ketika tidak beradab? Muncul kata-kata wailat ini. Celaka kamu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak beradab. Muncul ungkapan wailat. Termasuk ini hadis berikutnya ini, an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin bil Ji'ranah. Nabi satu saat berada di Ji'ranah, ya. Wat tibru fi hujri Bilal wa huwa yuqassim. Tibr itu emas yang belum dibuat uang, ya. Tibr mungkin sekarang istilahnya mungkin emas batangan atau emas mentah, ya boleh jadi begitu, pasir emas belum dibuat dinar dan dirham. Nah, ini sudah isya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Allahumma allimna, Allahumma hadzibna, Allahumma adibna. Allahumma adibna bil Qur'ani ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.